Oke, Shalom. Selamat datang kembali di channel ini. Doa saya menyertai saudara-saudari dan kiranya Tuhan yang memberikan kita hikmat di dalam menjalani kehidupan ini sehingga kita tidak salah berkata, salah bertindak, salah bersikap. Hendaklah kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membahas terkait dengan komentar pedas Denny Siregar kepada Ketua MUI terkait dengan aturan yang dibuat oleh Menteri Agama Yakut Khalil mengenai toa atau pengeras suara yang dipakai di masjid-masjid. Nah, saya akan bagikan sebuah artikel bagi kita untuk kita bisa lihat bersama-sama. Nanti teman-teman bisa juga memberikan sebuah komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ketua MUI meminta pengeras suara rumah ibadah lain juga diatur. Nah, ini kita bold ya teman-teman ya, kita garis bawahi. Ketua MUI minta pengeras suara rumah ibadah lain juga diatur. Jadi maksudnya dia ini supaya adil, maka Menteri Agama Yakut Khalil kalau mau bikin aturan jangan hanya pengeras suara yang ada di masjid saja atau di musola yang diatur, tapi atur juga dong pengeras suara ibadah agama lain. Nah, artinya bahwa supaya adil, supaya fair, Kementerian Agama, Yakut Khalil juga harus menerapkan aturan yang sama. Lalu terkait dengan pernyataan daripada Ketua MUI ini, maka Denny Siregar memberikan sebuah komentar juga. Dia bilang begini, emang agama lain pakai toa juga kah? Nah, barangkali Ketua MUI ini tidak mengerti ya, atau tidak tahu, tidak pernah tahu, makanya saat ini saya mau beritahu bahwa di gereja tidak menggunakan toa, tapi menggunakan speaker. Speakernya digunakan di dalam ruang ibadah. Tidak dialamatkan kepada orang yang ada di luar, tetapi dialamatkan kepada orang yang ada di dalam ruang ibadah, ya, di dalam ruang ibadah. Ini penting. Kalau dia di luar, kalau toa itu posisinya di luar. Selama ini digunakan oleh masjid atau musola, posisi daripada toa itu terletak di atas dan ditujukan kepada warga di sekitarnya. Sementara kalau loudspeaker atau speaker yang dipakai oleh gereja, itu keberadaannya di dalam ruangan tertutup. Dan biasanya ruangan tertutup itu dilapisin dengan peredam suara. Jadi setiap gereja menggunakan peredam suara untuk suatu ketertiban dan tidak mengganggu orang lain yang ada di sekitar daripada gereja itu sendiri. Karena Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita beribadah kepada Tuhan, tapi kalau ibadah kita itu mengganggu ketertiban umum, mengganggu orang lain, maka sesungguhnya itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita yang membawa kedamaian, yang membawa sejahtera, ketentraman kepada lingkungan di mana kita berada. Jadi kalau ada ibadah tapi mengganggu orang lain, ya sesungguhnya kita perlu mempertanyakan ibadah apa itu kok bisa mengganggu orang lain ya. Dan Denny Siregar cukup berhikmat ya, menohok sekali suatu pertanyaan, barangkali Ketua MUI ini tidak tahu dan Denny Siregar bertanya. Dan pertanyaan Denny Siregar ini saya mau jawab, teman-teman juga bisa memberikan jawaban, silakan memberikan komentar ya di bawah ini. Apakah di gereja saudara itu tuanya letaknya di luar atau speakernya di luar atau di dalam? Silakan dikomentari ya. Agak lucu memang Ketua MUI ini, masa tidak tahu begitu selama ini. Apakah Anda pernah melihat suatu gereja loudspeakernya itu keberadaannya di luar atau agama lain selain daripada Islam ya, yang saya tahu selama ini menggunakan toa yang ada di luar ya, baik di masjid maupun juga di musola ya. Saya tidak terganggu dengan dengan apa yang disampaikan, tetapi saya setuju dengan apa yang menjadi aturan yang dibuat oleh Yakut Khalil bahwa perlu aturan ya supaya apa yang disampaikan itu jelas.
jadi tidak mengganggu orang lain. Baik, teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan apa yang disampaikan dalam artikel ini. Baru-baru ini Menteri Agama Yakut Khalil telah menertibkan ya atau menerbitkan surat edaran SE nomor 5 tahun 2022 yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menanggapi hal tersebut, Ketua MUI Khalil Nafis nampak mendukung terbitnya surat edaran tersebut. Hal ini disampaikan langsung melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 21 Februari 2022. Surat edaran 5 nomor 5 tahun 2022 menak baik sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid, baik-baik umat khususnya di perkotaan yang penduduknya padat. Tweetnya seperti dikutip dari akun Instagram Khalil Nafis. Tak hanya itu, Khalil juga mengharapkan atau berharap kepada Menak Yakut agar rumah ibadah agama lainnya juga bisa diatur sistem pengeras suaranya. Ya, buat apa gitu loh. Ini kan tidak masuk akal begitu. Karena selama ini pengeras suara yang digunakan oleh gereja khususnya itu memang di ruangan tertutup dan tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu orang lain. Jelas sekali Denny Siregar mempertanyakan itu. Ya. Lalu rumah ibadah lainnya pun baiknya diatur, kata Ketua MUI ini. Di sisi lain, pegiat media sosial Denny Siregar turut menanggapi hal tersebut. Dalam cuitannya di Twitter, Denny Siregar terlihat mempertanyakan permintaan Khalil Nafis tersebut. Ya, ini ya, dia bilang MUI harap Menak atur juga pengeras suara rumah ibadah agama lain. Ya, sudah dikomentari oleh 291 orang, dibagikan 203, disukai oleh netizen 1117. Emang agama lain pakai toa juga kah? Kata Denny Siregar, seperti dikutip dari akun media sosial Denny Siregar. Ya, diberitakan sebelumnya, menurut Menak Yakut, aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan salah satu upaya untuk merawat persaudaraan dan menambah keharmonisan di Indonesia yang sangat beragam. Pedoman ditertibkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antara masyarakat yang ada. Itu pernyataan daripada Gus Yakut ini ya. Oke, teman-teman sekalian, saya sangat setuju dengan apa yang menjadi aturan daripada Menteri Agama, karena itu ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang memberikan damai, ketentraman, tetapi ibadah yang mengganggu orang lain itu bukan ibadah yang sejati. Kalau orang Kristen mengganggu, maka itu bukan ibadah. Tapi kalau orang Kristen tidak mengganggu, tetapi justru menjadi berkat bagi orang lain, nah itu berarti sudah melakukan ketertiban di dalamnya. Saya mau beritahu bahwa sebagai seorang Kristen, kita diajarkan tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Saya teringat dengan kata-kata Mahatma Gandhi, ada sebuah kalimat, dia bilang begini, kepada kita semua ini menjadi pelajaran penting, khususnya bagi orang Kristen, saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka dengan kekristenan. Berarti saya berharap kita tidak bisa melihat dalam satu sudut pandang saja, hanya dari toa, tetapi dari semua segi kehidupan kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Oke, kita sudah menertibkan suara ibadah kita atau speaker kita di dalam ruangan tertutup dan tidak menggunakannya untuk di luar, tetapi untuk kehidupan kita sehari-hari jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu kalimat yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Dia suka dengan Kristusnya atau Tuhannya orang Kristen, tetapi dia nggak suka dengan kekristenan. Kata-kata ini sungguh suatu teguran keras bagi kita sebagai seorang Kristen, di mana lewat kehidupan, etika, perkataan, tingkah laku, dan cara berpakaian, etos kerja kita, justru orang tersandung dan menolak Kristus.
Karena itu mari sama-sama kita belajar agar lewat hidup kita orang diberkati dan melaluinya mereka boleh mengenal Yesus. Sehingga tidak ada Mahatma Gandhi yang lain yang menolak Yesus hanya karena kehidupan orang Kristen, ya. Banyak yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, mabuk-mabukan, mengganggu ketertiban orang lain, kehidupannya tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan, tidak bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau di tempat pekerjaannya selalu terlambat, korupsilah, dan masih banyak hal-hal yang lain. Tapi dia agamanya apa? Agama Kristen, ya. Di dalam Roma 14 ayat 13, dia bilang begini, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadilah saluran berkat bagi mereka. Untuk itu, mari kita merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya inilah kunci kemenangan bagi kehidupan kekristenan kita, saudara, adalah yaitu jika hidup kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Alkitab mencatat Elia bersungguh-sungguh di dalam doa, karena itu doa permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Jadi yang penting di dalam kekristenan, kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan aktif pelayanan, tetapi yang terpenting adalah melakukan semuanya itu di dalam kesungguhan kita. Nah, saudara-saudari, dalam perenungan firman Tuhan ini, kita perlu menjaga sikap hidup kita, dan tidak hanya melihat dari satu arah saja, kita sudah lulus, kita sudah mengatur hidup kita di bagian ini, tapi kita harus secara komplit, secara keseluruhan kita mengatur kehidupan kita, apakah kita dapat menjadi teladan, menjadi contoh, dan tidak mengganggu orang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan Gus Yakut, saya doakan juga Denny Siregar untuk tetap menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini, sehingga semakin banyak orang-orang yang seperti Gus Yakut, seperti Denny Siregar, mereka adalah Islam tetapi mereka sangat toleran terhadap agama lain. Ya, kita perlu pertahankan dan kita perlu menjaga NKRI. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.